Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Dan tidak lupa pula kepada junjungan Nabi besar kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti saat ini. Baiklah, yang terhormat kepada Ibu Pengampu Mata Kuliah Pendidikan Masyarakat, Ibu Dr. Fevi Sunarti MPD, dan rekan-rekan yang saya banggakan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Putri Akmalia dengan NIM 210034141 dari Departemen Pendidikan Luar Biasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan terkait mind mapping yang sudah saya buat tentang materi pendidikan masyarakat yang terstruktur, terprogram, dan terencana. Terstruktur, terprogram, dan terencana adalah proses pembelajaran yang dirancang dengan cara sistematis untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap individu dalam bermasyarakat. Pendidikan ini dirancang agar setiap individu dapat belajar dengan cara yang teratur dan berkesinambungan, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat itu sendiri. Ini mencakup pendidikan formal dan informal yang dilakukan oleh berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta. Nah, yang kedua itu bentuk-bentuk. Bentuk-bentuk pendidikan masyarakat sangat beragam dan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Antara lain, yang pertama, pendidikan kecakapan hidup. Pendidikan kecakapan hidup ini bertujuan untuk mengajarkan keterampilan praktis yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti keterampilan mengelola keuangan, memasak, dan keterampilan sosial. Yang kedua, itu ada pendidikan anak usia dini atau yang biasa kita kenal dengan PAUD. Pendidikan ini diberikan kepada anak-anak sebelum mereka masuk sekolah dasar. Metode yang digunakan biasanya berupa bermain sambil belajar, yang membantu perkembangan fisik, emosional, dan sosial anak, terutama perkembangan dari motorik anak-anak. Pendidikan kepemudaan. Program ini dirancang khusus untuk remaja dengan tujuan pengembangan potensi diri mereka seperti kepemimpinan, keterampilan interpersonal, dan kewirausahaan. Dan selanjutnya, pendidikan pemberdayaan perempuan. Fokus pada peningkatan kualitas hidup perempuan melalui pelatihan dan pendidikan yang meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, sehingga mereka dapat berkontribusi lebih dalam masyarakat dan ekonomi. Selanjutnya, pendidikan keaksaraan. Pendidikan ini bertujuan untuk menghilangkan buta huruf. Program ini mengajarkan membaca, menulis, dan menghitung kepada mereka yang belum memiliki keterampilan dasar ini. Biasanya program ini dilaksanakan pada wilayah 3T. Nah, selanjutnya itu adalah pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. Program ini membantu individu untuk menguasai keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja, seperti pelatihan dalam bidang teknik, komputer, atau kerajinan tangan. Dan yang terakhir, pendidikan kesetaraan, memberikan kesempatan bagi individu yang ingin menyamakan pendidikan mereka dengan sistem formal melalui program paket A setara dengan SD, paket B setara dengan SMP, dan paket C setara dengan SMA. Ini membantu mereka yang tidak dapat mengakses pendidikan formal untuk mendapatkan ijazah yang setara. Nah, yang ketiga, tujuan dari pendidikan masyarakat terstruktur adalah untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan. Secara spesifiknya, yang pertama itu pengembangan keterampilan. Tujuan dari pendidikan yang terstruktur yang pertama adalah pengembangan keterampilan, membekali individu dengan keterampilan praktis yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat mandiri dan berkontribusi pada masyarakat. Yang kedua itu ada peningkatan pengetahuan, memberikan pengetahuan yang relevan dan berguna terutama dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial. Yang ketiga itu ada pemberdayaan, meningkatkan kemampuan individu, terutama perempuan dan kelompok rentan untuk mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, pengurangan buta huruf, menghilangkan buta huruf dengan memberikan
akses kepada semua orang untuk belajar membaca dan menulis. Dan yang terakhir, mendorong partisipasi sosial, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan pembangunan. Yang keempat, orientasi. Orientasi dari pendidikan ini adalah pengembangan individu dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Pendidikan ini tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter, pengembangan keterampilan, sosial, dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Dengan demikian, pendidikan masyarakat bertujuan untuk menciptakan individu yang tidak hanya terampil tetapi juga memiliki nilai-nilai positif dan dapat berkontribusi pada kemajuan masyarakat. Yang kelima, contoh. Program PAUD di banyak daerah terdapat lembaga. Yang kelima itu ada contoh. Contoh nyata dari pendidikan masyarakat terstruktur meliputi yang pertama, program PAUD atau pendidikan anak usia dini. Di banyak daerah terdapat lembaga yang mengadakan program pendidikan anak usia dini ini yang melibatkan orang tua dalam proses belajarnya sehingga anak-anak dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan. Yang kedua itu ada pelatihan keterampilan, kursus menjahit, memasak, atau pelatihan komputer di berbagai komunitas yang membantu individu mendapatkan keterampilan yang bisa digunakan untuk mencari pekerjaan. Yang ketiga, program pendidikan kesetaraan, program paket A, B, C yang memungkinkan mereka yang tidak bisa mengakses pendidikan formal untuk mendapatkan ijazah setara sehingga mereka bisa melanjutkan pendidikan atau masuk ke dunia kerja. Pelatihan kepemudaan, organisasi dan pemerintah yang menawarkan program kepemimpinan dan kewirausahaan untuk remaja agar mereka dapat mengembangkan potensi dan berkontribusi pada masyarakat. Secara keseluruhan, pendidikan masyarakat terstruktur, terprogram, dan terencana memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang lebih baik dan terampil dan lebih berdaya lagi. Program-program ini saling mendukung untuk menciptakan individu-individu yang siap menghadapi tantangan dan berkontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari penyampaian materi saya. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan teknis dalam penyampaian materi yang saya sampaikan tadi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.